Jadi sebenarnya yang harusnya kita beli itu mobil ini, BYD M6 DM Classic. Ya, karena kemarin harganya 298 juta untuk yang standar klasik ya. Dan untuk yang klasik versi Dynamic itu harga 318, beda 20 juta. Kembali lagi di Forda Hanif ya. Kali ini kita pinjem BYD M6 Classic dari BYD HK Klaten ya. Makanya kalau kita lihat di samping itu ada stikernya, super irit. 65 km per liter konsumsi bensin ya. Pengujian jarak 150 km dengan baterai dan tangki bensin terisi penuh. Tapi nanti kita bisa bahas itu lebih lanjut ya. Nah, anyway ya, ini mobil gua hampir beli ini ya, tapi karena yang ada barangnya tinggal yang Dynamic, harganya beda 20 juta. Dan yang versi standarnya baru bulan depan, Agustus, baru dia keluar ya dari produksi. Akhirnya kita ambil langsung yang tipe tinggi aja, yang tipe cross superior ya. Dan ini kalau misalkan harganya OTR Jakarta itu 298. Jadi bener-bener dipepetin sama Toyota Veloz Hybrid yang pertama kali keluar. Itu harganya di 299 tipe terbawah. Tapi itu hanya khusus harga sampai IMS kemarin ya, habis itu harganya naik ya. Dan ini mobil harganya benar-benar dipepetin sama Veloz Hybrid. Benar-benar disamain. Artinya BYD M6 ini sebenarnya kelasnya bukan se-Innova harusnya. Se-Veloz Hybrid, se-LCGC. Dan dia nggak cuma hybrid biasa. Dia ini bedanya sama Veloz Hybrid, yang hybrid beneran. Dia bisa di charger. Jadi dia punya baterai sekitar 7 kWh. Dan kalau misalkan dia jalan tanpa bensin itu bisa sampai 40 km. Kalau yang cross punya baterai lebih gede, dia bisa sampai 100 km. Dan sayangnya untuk yang klasik ini dia belum fast charging. Jadi ini sebenarnya berguna banget buat kalian yang jarak tempuhnya deket-deket, misalkan tiap hari buat jemput anak sekolah gitu. Tiba-tiba harus jalan jauh. Nah, ini pertanyaan juga nih, karena banyak yang nanya juga ya, karena ada beberapa yang nakalan bilang, wah, kalau BYD yang mesti dicas itu, dia sih hybrid. Tapi kalau baterainya habis, dia nggak bakal bisa jalan. Enggak, dia tetap bisa jalan. Jadi, walaupun dia ada baterai besar dan harus dicolok, tanpa dicolokin pun ya, misalkan benar-benar habis banget, dia bisa menjadi mobil hybrid pada umumnya. Ya, semua mobil yang dual mode atau PHEV itu sama. Tiggo 8 CSH lah, Geely Starray lah, dan lain-lain termasuk Jetour itu IDM. Ya, itu semuanya bisa dijalankan tanpa pakai listrik sama sekali ya. Jadi baterainya habis, bodo amat ya. Nah, perbedaannya dari eksterior kita bahas. Depannya berbeda total ya, jadi terasa lebih murah, terutama dari lampunya. Lampu pakai proyektor, rasanya nggak tahu kenapa di zaman sekarang proyektornya ini kayak zaman dulu banget ya. Ini kayak proyektornya Innova Reborn ya. Terus ke bagian sampingnya dia nggak ada over fendernya, jadi dia polos aja. Sama peleknya desainnya beda. Bannya pakai GT radial bukan GT, karena emang GT radial itu di bawahnya GT ya. Dan ukurannya dia pakai 225/60 R16, 16 inci aja. Ini sebenarnya bagus karena ketika kita ada waktunya ganti ban, harganya lebih terjangkau dibandingkan 18 pastinya. Nah, ke samping karena dia versi yang dynamic, jadi bedanya standar sama dynamic apa? Yang pertama, dia punya kamera, itu nggak cuma kamera mundur, tapi kamera all around view monitor atau kamera 360. Jadi di bawah sini dia ada kameranya, di depan juga ada kameranya. Nah, di bawahnya itu ada radar, tapi kosong sebenarnya, nggak ada radar, cuma ada kotaknya aja ya. Terus yang keren, dia tetap punya paddle lamp di bawah sini ya, jadi tetap ada lampu yang nyala ke bawah. Sisanya antara yang standar dan dynamic itu nggak ada bedanya lagi dari luar selain yang gue sebutin tadi. Di dalam ada ya. Sama kalau yang versi cross ya, itu bagian sininya ada chrome-nya. Versi yang klasik dia nggak ada, dia cuma hitam gini aja. Dan bagian belakangnya ini dia persis kayak BYD E6 yang dipakai sama Bluebird. Lampunya sama, listnya sama ya, jadi cuma begini aja. Sama di sini tulisannya banyak ya, BYD M6 Classic, bukan yang cross. Di sini ada DMI dan PHEV. Ini unitnya kayaknya dari Solo nih ya, bukan dari yang Klaten, tapi kita pinjamnya dari Klaten. Ini dia ada klaim 65 km per liter konsumsi bensin, pengujian jarak 150 km dengan baterai dan tangki bensin terisi penuh. Jadi kalau mau buat klaim-klaim kayak gini pabrikan, mereka belajar dari kasusnya Nissan March. Mereka nggak pakai
klaim dari pabrikan, tapi klaimnya dari media. Kayak misalkan si Veloz Hybrid dia dapat berapa kilometer hasil pengujian grid auto. Yang ini gua nggak tahu dari pengujiannya siapa, tapi kalau misalkan nanti ada tuntutan atau apa dari konsumen, nah karena mereka pakai klaim dari media, nah yang dituntut medianya, bukan si pabrikannya. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Dan 65 km per liter itu rancu sekali sebenarnya, karena ini bisa tercapai kalau misalkan baterainya penuh. Dan ini adalah untuk yang varian cross, bukan yang klasik, karena klasik baterai lebih kecil. Tapi pengalaman gue kemarin, gue berangkat dari Jakarta ke Bandung, terus Bandung ke Jakarta, gue ke acara JDM Fest waktu itu ya, dari Pasar Minggu, itu sekitar 140 kiloan. Berangkat kita pakai bensin ya, karena baterainya di kilometer berapa udah habis. Tapi pas pulang, karena waktu di JDM Fest gue minta tolong sama anak kantor, bilang, lo mau ikut masuk atau mau nunggu? Nunggu aja bang. Ya udah, lo ngecas ya. Dia ngecas lah di daerah deket situ ya. Pas kita balik, karena dari Bandung turun terus ya, nggak nanjak-nanjak kan, itu sama sekali bensin nggak kepake. Yang kepake cuma baterainya doang. Artinya untuk klaim jarak tempuh PHEV ini sangat random. Kalau misalkan kita bilang 0 km per liter untuk 140 km pertama dengan catatan dari Bandung ke Jakarta, itu bisa aja. Toh gue ngalamin kok gitu kan. Jadi misalkan gue tulis 140 km per liter, itu bisa aja gitu kan. Karena gue udah buktiin kok dari Bandung ke Jakarta itu nggak pakai per liter, malah 1 liter pun aja nggak kepake, karena jalan turun terus dari Bandung ya kan. Jadi terms and condition berlaku. Nah nanti kita mau cas sampai full ya, terus habis itu kita habisin, dapat berapa kilometer per liter ya. Habis itu kita akan bawa mobil ini agak sedikit jauh, tapi sama sekali nggak pakai baterai. Jadi baterai bener-bener kita nolin. Karena gue yakin nggak semua orang yang beli mobil ini, rumahnya itu bisa dicolokin pakai chargeran portable. Karena cuma 7 kWh, menurut gue pakai portable itu udah cukup. Nih, kita dapat kok portable-nya ya. Oh iya, belum elektrik. Lupa gue. Nah, kita dapat portable chargernya. Jadi enaknya kalau misalkan kalian pakai mobil ini, cas aja di rumah tiap hari ya. Dan ini dayanya sekitar, coba kita cek ya, 10 ampere. Kalau misalkan 240 volt, dia runningnya ya sekitar 2400 watt lah ya. Jadi segituan, lumayan gede juga berarti. Tapi kalau misalkan kalian nggak ngecas, karena udahlah kita anggap dia kayak Veloz Hybrid gitu ya, ya udah nggak apa-apa juga gitu. Karena dia juga belum fast charging juga, jadi buat ngecas di tengah jalan juga nggak bisa. Terus di bawah sini ada tire repair kitnya ya, karena dia nggak ada ban serep. Kesini, pemadam api ringan. V2L dapat nggak? Ini wiper. Wipernya Bosch punya dia. V2L dapat nggak sih? Ya, gua nggak tahu ya. Buat yang udah beli BYD M6 yang klasik, tanya dong, apakah dia dapat V2L dan apakah V2L-nya bisa berfungsi di mobil ini? Karena kalau misalkan ada V2L-nya, dia bisa jadi apa? Genset yang sangat kedap. Agak aneh ya BYD M6 tapi nggak power backdoor gitu ya. Kalau mesinnya sama, jadi nggak ada beda. Yang beda itu interior. Yuk sini. Ini kalau BYD dari HK Group itu dikasih kaca film solar guard dari sananya, jadi udah adem. Ya, kalau nggak di-upgrade juga nggak apa-apa. Dan door trimnya kalau kita lihat dibandingkan dengan yang cross itu beda ya. Jadi sama nih, plastik keras, tapi motif di sininya beda. Kalau itu kan kayak dibikin kayu hitam. Sama di bagian sini yang tadinya ada empuk-empuknya, ini jadi plastik keras biasa. Jadi semuanya full plastik, tapi kacanya sudah all auto. Ya, jadi yang auto bukan cuma depan kanan doang, tapi semuanya sudah all auto. Ini juga warna hitam ya. Terus joknya dia masih fabric, belum pakai kulit. Terus kalau misalkan kita ke sebelah kiri ya, terus ini kita, nah dia tetap ada armrest tapi nggak ada headrestnya di bagian tengah sini. Jadi headrestnya cuma kiri kanan aja ya, dan nggak ada cup holder. Ini kalau kita pegang si fabriknya, dia emang agak sedikit kasar, tapi it's okay. Nah paling kalau misalkan kalian pakai M6 ya, kalau mau upgrade, ini bisa dibikin recline ya, jadi dia bikin lebih naik ya. Sama kursinya, ini kalau dipegang sih empuk, tapi pas dipakai buat jarak jauh, kursinya masih agak keras kalau menurut gua. Kayak misalkan J5 itu
pas gua ganti latex ya, wah itu langsung enak bener. Jadi lebih empuk dibandingkan dengan yang ini. Nah, ini juga ada double blowernya, dan double blowernya yang gue suka adalah dia ada di plafon kiri kanan, bukan ada gundukan di tengah sampai ke bagian belakang. Kalau di belakang ya kurang lebih sama lah seperti M6 yang kita kenal, tapi dia bahannya berbeda aja. Nah, sama plafonnya pun ya dibandingkan dengan yang cross, dia beda. Dia tuh kayak lebih murah. Ya, jadi dia kayak Bludru yang nggak terasa mahal lah. Tapi ya karena harga juga sih, jadi bentuknya seperti ini. Dan untuk yang tipe dynamic ini, dia dapat retract spion yang bisa dipencet, sama airbags-nya dia ada 6, dan katanya juga bisa disambungin sama aplikasi handphone. Kalau yang standar nggak ada. Tapi kalau buat direntalin ya standar aja udah cukup sebenarnya. Sekarang kita ke depan, let's go. Nah, masuk ke dalam interiornya, door trimnya masih sama, semuanya keras, dan semua yang ada di dashboard ini keras. Tapi kabar baiknya adalah dia solid loh, nggak goyang-goyang ya. Jadi pas kita pegang-pegang ini plastik-plastiknya tuh, even sampai head unitnya aja tuh nggak kriat-kriat, nggak oblak-oblak gitu loh dipegang loh. Ini beneran bagus gitu. Plastik-plastiknya meskipun secara bahan itu looks-nya nggak kerasa mahal, tapi dia semuanya solid, nice. Ya paling yang gua nggak suka nih ya, sebenarnya sih nggak apa-apa sih. Jadi beberapa mobil kan dia pakai poliuretan ya, atau bahannya PU kayak karet gitu gimana gitu ya. Kalau udah biasa pakai yang bahan kulit, ini tuh rasanya jadi nggak enak. Jadi kalau misalkan kalian beli ini, nggak ada salahnya dikulitin, atau kalian beli aja lah yang cover gitulah. Emang jadi gembung sih, tapi daripada pegang langsung lebih enak yang pakai cover lembut gitu. Dibandingkan sama yang cross kemarin, bedanya banyak banget ya. Kayak misalkan motif di sini tuh, ini plastik keras dikasih kayak motif bibir tau gak sih? Ya kan? Kayak bibir apa ya? Oyster ya, apalah itu, kayak bibir gue ngeliatnya. Di sini juga dibikin hitam doff aja, nggak ada apa-apanya ya. Kesini juga nggak ada piano blacknya, tapi tombolnya semua masih sama. Layarnya memang lebih kecil, tapi katanya yang standar layarnya lebih kecil lagi. Gue nggak tahu sekecil apa. Sekitar 7 inci ya, cuma karena dia cuma ada kamera mundur doang, nggak ada kamera 360, jadi it's okay sebenarnya. Push start stop engine button itu jadi standar, mau yang versi biasa sama dynamic sama ya. Di sini juga bahannya plastik keras ya. Ini kecil tempat penyimpanannya, dan ada colokan USB-A sama USB-C ya. Ini volume, front defogger, ini buat on off AC dan kawan-kawan semuanya ada, termasuk mode ya. Modenya juga cuma normal, eco sama sport ya. Jadi nggak banyak yang bisa diotak-atik. Nah, terus kita ngomongin head unitnya, kecil tapi sudah punya kamera 360. Dan kamera 360-nya pun juga gambarnya bagus, nggak patah-patah, cepet. Android Auto sama Apple CarPlay juga sudah ada, dan dia sudah wireless ya. Jadi dipakainya enak tuh, nggak perlu pakai kabel-kabel lagi ya. Ada YouTube, Spotify dan kawan-kawan, tapi harus login dulu. Kurang lebih seperti itu. Terus juga buat lampu, ini dari sini ya pengaturnya. Daytime running light-nya bisa dimatiin, bisa dinyalain ya. Positioning lamp-nya juga ada. Nih, baterainya kita habisin aja. Ngapain pakai 44%. Regenerative brake-nya juga bisa dari sini. Sama speedometernya dia masih yang layar kecil aja di tengah. Ya, jadi belum full digital. Kalau yang full digital itu ada di Cross. Even sampai ke M6 yang full EV itu juga nggak ada yang digital seperti ini. Tombol-tombol di sini pun juga masih sama, tapi yang sebelah kanan sini agak sedikit berbeda nih. Karena bagian modenya sini itu ternyata cuma buat ini doang nih. Mode di sini dia mau pakai apa? Kalau yang di tempat tinggi kan dia ada kayak masuk ke menu sini buat ganti-ganti, tapi karena dia nggak ada ya, layarnya cuma Optitron, dia nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi ini, tombol back ini bisa dibilang nggak berguna sama sekali. Sebelah kanan nggak ada tombol ya, ada tempat penyimpanan kecil, sama kursinya ya. Somehow gue ngerasa kayak kursinya ini lebih pendek dibandingkan dengan versi M6 yang Cross. Jadi ini kursinya kanan kiri masih manual ya, dan bisa diatur ketinggiannya. Tapi entah kenapa gue ngerasa dia malah lebih pas, lebih pendek. Karena si M6 ini kalau misalkan kursinya elektrik ya, dia tuh ngerasa kayak kita ketinggian. Jadi titik center dari setirnya itu dia tuh nggak pas, agak sedikit ke bawah. Jadi kalau misalkan digini tuh kayak agak miring gimana gitu. Ya ini pas dan sudah teleskopik. Cakep. Tuas transmisi pindah ke sebelah kanan, sama buat wiper ada di sebelah sini, termasuk buat lampu sena juga ada di sebelah sini. Nah, ke atas nggak ada kaca, nggak ada lampu. Lampunya juga sederhana di sini ya.
Ini kayak mirip lampunya apa ya, kayak Honda atau apa gitu ya. Spion juga masih standar biasa, dan belakang ini nggak ada bodi plastiknya lagi. Nah di sini, nah nggak ada apa-apa aja, udah gitu aja. Dan speakernya dia juga cuma 4 ya, jadi nggak ada suara tweeternya. Tapi overall ya kalau buat hari-hari ya bagus-bagus aja sih. Terus di sini tuh ada tempat buat naruh handphone 2 biji, tapi dia nggak ada wireless charging dan nggak ada kipasnya juga. Di sini ada tempat yang cukup gede ya, sama sih. Di sini juga sama, udah soft opening, nggak di downgrade nih soft openingnya. Jadi itu aja sih bedanya. Jadi emang rasanya lebih Spartan, tapi fitur-fitur teknologinya masih ada. Even cruise control masih ada, meskipun cruise controlnya ini belum yang adaptif ya, ini masih yang biasa banget. Jadi kalau kita lihat di sini nih setting, ini jadi cuma ada comfort driving, driving control, steering S mode kita masuk sport, comfort parking. Udah itu doang. Sekarang udah jalan 32 kilo dan di sini masih 8 kilo lagi. Cuman ya sayang sekali ada tanda TPMS-nya nyala. Nah, cuman gua nggak nemu ininya loh. TPMS-nya berapa sih sebenarnya? Kayaknya TPMS-nya tuh dia bukan dari sensor ditaruh di roda, tapi dibaca di speed sensornya. Karena mobil dengan stability control atau dengan anti-lock braking system, dia punya speed sensor ke tempat roda, dan kalau salah satu speed sensornya mati, itu suka ada ABS nyala gitu. Artinya ABS-nya nggak berfungsi, malfungsi gitu. Nah, orang bilangnya tuh banyak kan sensor ABS, padahal tuh sensor kecepatan. Jadi di keempat roda itu ada kecepatannya. Kalau misalkan ada anomali yang putarannya lebih banyak gitu ya, berarti dia mendeteksi bahwa mobil ini kekurangan angin salah satu bannya. Tapi nggak tahu yang mana. Tapi tadi kita lihat ada yang kempes nggak? Nggak ada ya? Ya. Lah, nambah 9 kilo. Dari 8. Dan dugaan gue ini 25%. Nyala dia mesinnya. Nggak harus nunggu sampai 0 atau 10%. Sama seperti yang tipe cross. Apakah saya 40 kilo? Let's see. $39 kilo dan kita masih ada 30% ya. Coba kita lihat apakah berhasil 40 kilo EV only. Jeng 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 jeng. 40 km. Yeay. EV only 40 km berhasil tanpa kita boros-borosin, tanpa kita irit-iritin. Kembali kita tanpa kita iritin, tanpa kita boros-borosin. Dan ini masih ada sekitar 3 kilo lagi ya. 30% sekarang. Nah, ini kita mau ke kanan. Apakah sampai masjid sudah nyala mesin bensinnya atau belum? Kita lihat saja nanti. Tapi kesimpulannya 40 kilo dengan EV only achieve, dan itu kepake banget ya, maksudnya dengan kegiatan gue sehari-hari ya, bolak-balik antar jemput anak sekolah ya kan, sekali jalan 5 kilo, pulang pergi 10. 2 kali ya, antar sama jemput 20 kilo. Ke gym juga ya sekitar berapa kilo ke gym dari rumah gue? 10 kiloan kali ya, bolak-balik 20 kilo ya kepake. Asalkan ngecas setiap hari, udah sama sekali nggak kepake tuh mesin bensin. Nah, pas kita mau keluar kota baru kita ke mesin bensin. Tapi hari ini kita mau ke Jogja ya, jadi nanti setelah habis kita akan nolin lagi. Gue pengen tahu kita dapat berapa kilometer per liter. Nih karena kalau dilihat ya, total fuel consumption-nya itu masih 0,0 liter yang kita pakai untuk sejauh 40 km. Seneng gue tuh kalau mobil PHEV itu nggak dipakai bensinnya sama sekali. Tidak akan kuisi bensinmu itu. Ya. HEV di 42 km. Yes, jadi kita udah tahu ya. Kalau kondisi full sampai 25% mode EV berubah menjadi HEV, dia bisa menempuh 42 km dengan pemakaian normal gua. Tidak diirit-iritin, tidak diboros-borosin, emang daily commute gua seperti itu. Habis ini kita akan sholat Jumat dulu. Habis itu kita akan ke Jogja. Kita naik tol, habis itu muter-muter. Jadi kan kombinasi itu dapat berapa. Nah, ini karena sudah nyala mesinnya HEV, kita reset lagi. Ya. Oke, kita dapat berapa nanti? Ininya gimana cara ngeriset ininya, kumulatif AFC-nya? Oke, karena nggak bisa, nanti kita cek aja berapa total fuel consumption-nya sama mileage-nya. Kita coba
dapetin di 100 ya. Jadi kita akan jalan 100 kilo. Kira-kira akan memakan berapa liter? Karena ini nggak bisa di reset nih, atau gue nggak ngerti caranya. Oke, jadi kalau di bawah 25% dia nggak bisa berubah jadi EV only ya. Charging, discharging ya, tuh bisa jadi genset juga. Tapi ini nggak bisa di reset loh. Kumulatif AFC-nya. Nah, 0,1 liter. Udah kepake, mileage-nya 0. Ya, nanti kita akan lihat berapa sampai 100 kilo. Gas. Nah, ini kita udah 16 kilo dan total fuel consumption-nya ini 0,9 liter. Nah, kita pengen tahu kalau beneran 1 liter persis, mileage-nya kira-kira berapa? Itu 1 kilo pertama kita. Dan tadi kita dari rumah Warawiri, Mondar-Mandir ya, kita coba cek pas 1 liter berapa? 1 liter. 1 liter 16 kilo ya. Habis itu kita akan masuk tol. Kita ke arah Solo dulu ya, nanti keluar di arah mana tuh? Keramat aja, Karanganyar, habis itu balik. Ya, habis itu ke sini. Kita baru aja keluar tol dan kita dapetin 68 km. Total fuel consumption-nya 4,1. Jadi kalau dibagi sekitar 1:16,6 kali ya, segituan. Nah, tapi kita akan ke Jogja. Nah, ini kan jalannya udah mulai jalan biasa, banyak lampu merah. Dan jam segini tuh, ini kan udah jam 5:30 ya. Itu udah jam orang pulang kerja, jadi lumayan padat. Terus nanti kita akan balik lagi ke Klaten tanpa lewat tol ya. Kita anggap itu jalan kita dalam kota. Kita lihat nanti pas sampai ke rumah, berapakah konsumsi bahan bakar yang benar-benar tanpa listrik sama sekali. Bukan tanpa listrik sama sekali, tanpa baterai yang dicas ya. Bagus juga tuh, baterai yang dicas BYD. Kita coba ya. Jadi kalau kalian gak punya chargeran di rumah, listriknya cuma 900 watt, mobilnya cuma kepake bensin doang, jadi mobil hybrid murni, seberapa irit dia? Oke, kita udah sampai di rumah ya. Jeng-jeng, kita cek. Gua rasa sih udah lebih dari 100 kilo pasti ya. Kita ke energi, historical 133 kilo. Total fuelnya 6,8 liter ya. Tapi kumulatif yang di atas ini tetap 3,8 nggak berubah, 2,2 nggak berubah ya. Jadi kayaknya emang harus kita cek ini 50 km terakhir ya, 4,2 liter per 100. Wih, di atas 20 km per liter. Tapi kita lihat yang ini. Kalkulator 133 dibagi 6,8. Kita mendapatkan 19,55 km per liter dalam mode hybrid only tanpa baterai sama sekali. Ya, jadi setelah kita coba memang mobil hybrid di tol lebih boros dibandingkan waktu kita pakai di dalam kota ya. Karena setelah kita pakai di dalam kota, nggak pakai lewat tol, malah membaik. Jadi 19,5 km per liter yang tadinya 16,6 ya, 16,5, 16,6. Jadi kesimpulannya sebenarnya tetap aja ya, walaupun nggak ada baterainya, PHEV tetap irit. Dan seperti yang gue bilang ya, kadang-kadang suka ada sales nakal bilang, wah kalau PHEV nggak dicolok mati mesinnya, nggak bisa jalan mobil. Enggak, ini sudah dibuktikan bahwa tetap bisa jalan ya. Jadi kita akan lanjut videonya besok ya, udah malam, ngantuk ya. Mobil lu bawa aja Pip ya, biar nanti besok kita lanjut lagi. Sampai jumpa di hari esok. Konsumsi bahan bakar udah, sekarang kita ngomongin soal mobilnya. Gimana soal mobilnya? Awalnya gue pikir yang klasik sama yang cross, kan dia ukuran peleknya beda, bannya beda. Gue pikir karena dia peleknya lebih kecil harusnya lebih empuk dong. Ternyata enggak. Justru gue ngerasa kayak mobil ini lebih keras. Entah
apakah ada perbedaan di suspensinya, apa murni karena perbedaan ban aja. Karena kalau soal tekanan ban udah kita turunin. Pas datang pertama itu masih 48 ya Pip ya. Sekarang udah jadi 36 sesuai sama yang di pintu. Cuma gue ngerasa lumayan keras nih. Di tol juga emang sih lebih terasa mantep ya, karena kan tol nggak butuh yang lembut-lembut amat gitu ya. Tetap masih kalau ada bump gitu kayak masih ada rasa lompatnya tuh masih ada ya. Dan peredaman kabinnya berbeda. Yang ini masih tergolong kedap ya untuk mobil harga 300 juta atau 200 jutaan. Tapi kalau dibandingkan dengan yang cross, gue ngerasa ini lebih berisik ya, kayak suara samping kiri kanan masih lebih kedengeran, suara kolongnya apalagi ya tetap masih kurang sih ya. Jadi sebenarnya PR dari BYD M6 ini mungkin untuk next facelift-nya ergonomics ya. Kursi depan, kursi tengah itu menurut gue kalau misalkan bahannya diganti ya, si busanya ini, terus juga ergonominya dibikin yang lebih nopang, bisa lebih turun kursi depannya, itu pasti jadi lebih mantep. Terus yang kedua suspensinya, kalau dibikin fine tuning lagi, menurut gue mobil ini bisa kelasnya naik gitu, di atas gitu ya. Kalau misalkan dua hal ini bisa diperbaiki sama BYD, gue rasa mobil ini masih relate. Ya, gue ngerti banyak orang yang bilang, ini kan mobil tahun 2017 yang masih di facelift sampai sekarang. Tapi sebenarnya mobil yang seperti itu juga banyak sekali saat ini ya. Kayak contohnya Expander tuh dari 2017 sampai sekarang cuma facelift doang juga, cuma nggak ada yang protes gitu kan. Apalagi Innova Reborn masih dijual sampai sekarang meskipun udah ada Zenix. Fortuner, Pajero Sport dari 2016 sampai sekarang belum ada penerusnya, baru facelift. Tapi ya karena mobil Cina harus sempurna gitu ya. Ya, yang ini yang harus dibahas gitu loh. Tapi ya seperti biasa, mobil Cina itu harus sempurna. Jadi ada kurang dikit ya langsung dihajar di bagian situnya gitu. Padahal yang lainnya pun juga sama sebenarnya ya. Coba itu sih menurut gue yang paling penting buat nanti next facelift itu ergonomicsnya aja. Terus kalau untuk handling dan performance-nya, ini not bad sebenarnya ya. Jadi setirnya memang ya MPV seperti itu. Tapi menurut gue feel-nya masih ada dan bobotnya pun juga masih bagus. Terutama kalau kita buat belok di kecepatan tinggi, body roll-nya masih terjaga. Ya, cuma tetap rasanya kayak mobil 300 jutaan, nggak naik kelas ke 400 jutaan ya. Tapi so far sih oke kalau buat gue. Dan yang paling bikin happy sebenarnya sih harga ya. Bayangin 298 dapat mobil PHEV, bukan mobil hybrid biasa. Hybrid biasa aja itu udah menyenangkan, karena sekarang MPV 7-seater hybrid termurah itu kan Toyota Veloz gak sih? Kita nggak bisa bilang R3 ya atau si XL7 karena dia mild hybrid, jelas beda. Yang ini hybrid beneran, bahkan plug-in ya. Terus juga dia punya tenaga mesin besar gitu, lebih besar dari Veloz. Jadi kalau kita gas gini ya, kita lagi di mode eco, kita pindah ke normal saja, sport, normal, kita gas, dia rasanya lebih ke mobil listrik sih. Nah, nyala tuh mesinnya. Memang pas mesinnya nyala dia agak sedikit delay ya, jadi nggak sesmooth itu. Dan suara mesinnya pun kalau di RPM tinggi dia masih berasa. Tapi kalau untuk everyday use ya, penggunaan normal, ya nggak berasa sih. Dia senyap-senyap aja. Nah sekarang kita masuk tol, kita mau coba pakai dragi, cek berapa 0 ke 100-nya. Karena yang menarik adalah dari mobil ini, dia punya tenaga mesin, tenaga motor listrik, dan torsinya itu sama persis sama yang cross. Tapi yang ini lebih enteng, harusnya dia lebih kenceng. Tapi nggak tahu, kita kan berdua nih, ada Apip juga. Oke, nih kita matiin stability control, kita masuk sport ya. Kita gas dulu. Nggak ada. Kita gas, kita rem seperti ini, dia nggak ada suara mesin sama sekali ya. Dia kayak ada cut off-nya gitu loh, nggak nguk gitu. Jadi antara pakai ini sama enggak ya sama aja. Soalnya kita matiin, nunggu kosong dulu ya. 2, 3. Smooth ya dia ya. Suara mesinnya kencang. Kok nggak ada suara 100 gitu ya? Berapa, Pip? 9,8.
9,8 ya dalam satu kali coba dan ini valid. Kenceng ya, dia masih under 10 detik loh. Ya, sekarang kita ganti dulu. Jangan pakai sport lagi. Sport itu kayaknya lumayan boros ya karena mesinnya nyala terus dari tadi. Dan ketika kita pakai di tol kayak gini ya, kecepatan 100 ya. Kalau yang kemarin kan gue bilang waktu pakai yang cross itu suara angin yang masuk. Kalau ini suara kolongnya lumayan masuk. Jadi emang beda spek sih. Jadi kalau misalkan pengen lebih bagus, bannya ganti aja. Karena emang harganya beda. Tapi menurut gue untuk mobil harga segini impresif sih ya. Memang nggak sempurna ya, tapi wah ini sih kayak satu mobil buat segalanya. Buat harian jadi listrik ya, antar jemput anak sekolah yang tiap hari nggak nyampe 40 kilo. Tapi ketika kita mau keluar kota langsung malas ngecas, jadiin hybrid aja. Dan hybridnya irit. Ini nice banget dan jujur ngomong lumayan merusak harga ya. Tapi tetap aja mobil dengan 1500 cc NA hybrid ya, ketika di atas 100 mesin bensin itu lebih banyak bekerja dibandingkan dengan motor listriknya. Nah ketika di sini larinya udah mulai berasa. Meskipun waktu kita nih misalkan lagi jalan nih, itu kita gas masih ada terus gitunya masih ada sedikit gitu loh. Tapi habis itu mesinnya ngeraung, udah deh. Baru situ tenaganya keluar. Tapi ya tenaganya langsung kayak 1500 cc biasa aja gitu. Jadi so far seperti itulah impresi gue setelah mencoba BYD M6 yang tipe klasik ya. Kalau menurut gue ya, kalau misalkan budget kalian tipis, klasik ini layak untuk dipertimbangkan. Tapi kalau budget bukan masalah, menurut gue nanggung sih. Yang cross kalian sekali ngecas bisa 100 kilo dan sudah fast charging. Itu yang menurut gue fitur paling paling bikin pengen upgrade. Karena secara kenyamanan, bentuk, dimensi itu nggak jauh beda sih dengan yang cross ya. Nah buat teman-teman yang udah beli yang klasik atau yang cross, coba komen di bawah seperti apa. Serta nih sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye bye.